Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi dok. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Priscilla. Saya dokter yang berjaga di Rumah Sakit Pasundan pada pagi hari ini. Baik Bapak, di sini sebelum kita memulai serangkaian pemeriksaan dan juga anamnesis, saya izin untuk mendata data diri Bapak ya terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia dok. Oke. Sebelumnya di sini Bapak, saya izin sambil menulis siapa? Iya, Bapak dok. dengan nama siapa? Nama saya Bayu dok. Bapak Bayu, yang berusia berapa tahun Pak? Usia saya 28 tahun dok. Oke, 28 tahun. Bapak, alamat tempat tinggalnya di mana Pak? Alamat tempat saya di Jalan Barus, Cimahi dok. Oke, berarti Cimahi ya Pak? Iya dok. Oke. Baik Bapak, di sini dengan nomor rekam medis 123456. Iya dok. Oke, baik. Oke, baik. Saya izin konfirmasi sekali lagi ya Pak. Ya. Apa benar dengan Bapak Bayu yang berusia 28 tahun, alamat tempat tinggal Cimahi dengan nomor rekam medis 123456? Betul dok. Oke, baik Bapak. Di sini setelah saya mengidentifikasi data diri Bapak, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit prosedur yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang dimana di sini kita akan melakukan pengambilan anamnesis terlebih dahulu ya Pak. Anamnesis itu dimana saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Halnya itu yang berkaitan dengan keluhan Bapak nantinya. Nah, untuk mempermudah saya ketika menegakkan diagnosis atau menemukan penyakit apa yang Bapak alami saat ini. Oke. Jadi saya harap Bapak dapat menjawab dengan sejujur-jujurnya ya Pak. Iya dok. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, di sini kita mulai saja ya Pak. Oke, Bapak di sini datang dengan keluhan apa Pak? Saya datang di sini dengan keluhan mudah lelah dok. Oh, mudah lelah. Saya izin sampai menulis ya Pak. Iya dok. Oke, mudah lelah. Nah, itu Bapak rasakan sudah sejak dari kapan Pak? Saya rasakan itu semenjak dari 3 hari yang lalu dok. Oh, sejak 3 hari yang lalu. Oke, itu Bapak rasakan secara tiba-tiba atau bertahap Pak? Secara tiba-tiba dok. Oh, secara tiba-tiba. Ini merupakan suatu kejadian yang secara dadakan atau karena ada faktor tertentu Pak yang menyebabkan Bapak mengalami mudah lelah ini? Ini saya rasakan karena faktor tertentu dok. Mungkin karena kecapean. Oh, karena pencapaian Pak. Iya dok. Oke, karena pencapaian. Terus ini merupakan gejala mudah lelah ini merupakan gejala yang baru Bapak alami atau suatu kekambuhan yang diakibatkan oleh penyakit tertentu Pak? Ini yang baru saya alami dok. Oh, baru dialami. Oke, berarti ini gejala pertama ya Pak yang Iya. Bapak alami. Oke, lalu Bapak bagaimana sejak 3 hari yang lalu itu, apakah dia itu semakin parah atau tetap saja seperti yang ini Pak? Saya rasa semakin parah dok. Oh, semakin parah. Berarti berkembang dari penyakit ini semakin meningkat ya Pak? Iya dok. Oke. Lalu biasanya kalau Bapak melakukan aktivitas apa sehingga memperburuk keluhan Bapak ini? Mungkin karena aktivitas fisik yang berlebihan dok. Oh, fisik berlebihan. Berarti kalau Bapak melakukan aktivitas fisik maka keluhan ini akan bertambah parah ya Pak? Iya dok. Oke. Biasanya kalau sudah Bapak mengalami keluhan mudah lelah ini, biasanya Bapak melakukan apa untuk supaya keluhan ini dapat membaik Pak? Saya biasa minum air putih terus istirahat yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dok. Oh, baik. Dan istirahat ya Pak? Iya. Oke, baik Bapak. Baik, di sini dari kesimpulan yang saya dapatkan, di sini Bapak itu memiliki keluhan mudah lelah ya Pak, dan Iya. itu Bapak rasakan sudah sejak 3 hari yang lalu, dan Bapak alami itu secara tiba-tiba, dan juga ini juga faktor karena mungkin Bapak kecapean seperti yang tadi Bapak sudah keluhkan, kemudian Bapak ini baru dialami ya Pak, Iya, berarti dok. tidak ada penyakit sebelumnya, Iya. dan keadaannya itu semakin parah, dan fisik ini juga disebabkan oleh aktivitas fisik yang berlebih dari yang Bapak sudah katakan tadi, dan juga Bapak biasanya minum air putih dan istirahat itu untuk meringankan keluhan tersebut. Nah, di sini Bapak dari anamnesis ini atau dari pertanyaan yang sudah saya berikan, dari yang Bapak juga sudah berikan,
Di sini saya menyimpulkan kemungkinan Bapak itu mengalami anemia. Nah, untuk lebih menegakkan diagnosisnya atau hipotesisnya atau diagnosis sementara dari keluhan Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal lagi ya Pak. Iya dok. Oke. Saya izin melanjutkan ya Pak, dan izin sambil menulis lagi ya Pak. Iya dok. Oke, di sini Bapak, apakah Bapak itu mengalami pusing Pak? Iya dok, saya mengalami Ada pusing ya. Lalu apakah Bapak juga mengeluhkan adanya pucat Iya dok. pada area tubuh Bapak? Iya, Ada ya? ada. Lalu apakah Bapak itu sering merasa bahwa emosi Bapak itu tidak terkontrol Pak? Iya dok. Emosi tidak terkontrol ya Pak? Oke, lalu Bapak, apakah Bapak merasakan ada gangguan makan atau Bapak itu nafsu makan Bapak itu menurun? Tidak dok. Oke, tidak ya Pak. Berarti nafsu makan Bapak masih baik ya? Iya. Oke, baik. Lalu Bapak, apakah Bapak itu merasa bahwa Bapak itu mengalami penurunan konsentrasi Pak? Iya dok. Oh iya ya Pak. Iya. Seperti saat Bapak melakukan apa Pak? Seperti dalam pertemuan dok, kadang-kadang saya tidak memahami tentang apa yang dijelaskan, mungkin karena konsentrasi saya agak tidak terfokus. Oh, berarti fokus dan konsentrasi Bapak rasakan menurun ya Pak? Iya dok. Oke, baik Bapak. Dan juga apakah Bapak mengeluhkan adanya rasa sesak nafas Pak? Tidak dok. Oh tidak, berarti nafas Bapak normal ya Pak? Iya dok. Kemudian Bapak apakah merasakan bahwa jantung Bapak itu berdebarnya itu lebih dari biasanya Pak? Iya dok. Oh iya. Kemudian Bapak apakah mempunyai keluhan ketika Bapak berbaring itu Bapak merasakan pusing atau sesak nafas Pak? Tidak dok. Oh tidak ya Pak, berarti normal ya Pak? Iya dok. Oke. Lalu apakah terdapat pembengkakan yang Bapak lihat baik itu di persendian Bapak, di area lainnya Pak? Tidak dok. Oke, tidak. Berarti tidak ada pembengkakan ya Pak? Iya dok. Kemudian Bapak mengeluhkan adanya sakit kepala Pak? Iya dok. Oh, sakit kepala. Lalu apakah Bapak merasakan sering buang air kecil secara berlebihan Pak? Tidak. Oke, tidak ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan kemungkinan faktor-faktor yang dapat mendukung dari keluhan Bapak ini. Iya. Kayak Pak, Bapak apakah Bapak itu mempunyai, mohon maaf sebelumnya Pak, mempunyai riwayat penyakit kuning Pak? Enggak ada dok. Oke, tidak ya Pak. Kemudian Bapak apakah mengeluhkan adanya rasa pucat yang berlebihan dari suatu kondisi tertentu? Iya dok. Oh, tidak ya Pak. Seperti kondisi apa Pak? Seperti dalam melakukan kegiatan dok, tiba-tiba saya merasa kulit saya seperti pucat. Oh, baik. Berarti saat beraktivitas Iya. ya Pak? Oke, kemudian Bapak, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak itu mempunyai riwayat perdarahan Pak, seperti ketika Bapak kecelakaan, begitu, pernah kecelakaan atau sehingga menimbulkan kulit Bapak itu berwarna merah, keunguan seperti itu? Tidak dok. Oh, tidak ya Pak. Kemudian Bapak, apakah Bapak pernah mengalami muntah darah Pak? Tidak. Tidak pernah. Kemudian Bapak apakah pernah mengalami mohon maaf sebelumnya buang air besarnya itu keluar darah Pak? Tidak. Oke, tidak ya Pak. Kemudian Bapak pernah mengalami perdarahan gusi secara berlebihan Pak atau mimisan? Tidak. Oh, tidak ya Pak. Kemudian Bapak di rumah itu kemungkinan memelihara hewan Pak atau alergi terhadap hewan? Tidak. Oke, tidak ya Pak. Kemudian Bapak apakah mempunyai alergi tertentu selain pada hewan seperti obat-obatan atau produk-produk rumah tangga tertentu? Tidak. Berarti tidak ada alergi ya Pak? Iya dok. Oke, Bapak apakah mempunyai kebiasaan makan makanan yang aneh Pak seperti makan tanah, makan es batu? Tidak. Oke, tidak ya Pak. Oke Bapak, mohon maaf sebelumnya, untuk pekerjaannya itu apakah Bapak berkemungkinan terkena radiasi dari pekerjaannya? Tidak. Oke, tidak ya Pak. Kemudian Bapak Bapak apakah pernah mempunyai infeksi seperti infeksi pernafasan, infeksi pencernaan, atau infeksi organ dalam Bapak seperti jantung dan lain sebagainya? Tidak dok. Oke, tidak ya Pak. Oke, berarti Bapak tidak mempunyai infeksi apapun ya Pak, Iya, Dok. riwayat infeksi. Kemudian Bapak apakah merasa ada pembengkakan di area lehernya atau mohon maaf area ketiaknya Pak? Tidak dok. Berarti tidak ada pembengkakan ya Iya Pak? dok. Oke, baik Bapak. Apakah Bapak itu mempunyai
riwayat makan yang baik itu Pak, seperti Bapak itu suka minum susu, daging atau sayur-sayuran, itu masih normal Pak? Normal. Oke, normal Pak. Oke, apakah Bapak pernah merasakan mah atau sariawan yang berlebih Pak? Tidak ada. Oke, tidak ya Pak. Oke, kemudian Bapak apakah lingkungan Bapak itu dalam lingkungan yang baik atau sehat? Bagaimana Pak lingkungannya? Iya, baik tuh. Oh, berarti lingkungannya sehat ya Pak. Iya. Oke, kemudian Bapak, apakah Bapak mempunyai riwayat perjalanan seperti ke daerah-daerah timur, Papua maupun daerah sekitar seperti Kalimantan Pak? Tidak ada. Tidak ada riwayat perjalanan Pak? Iya. Oke, tidak ada ya Pak. Kemudian Bapak, apakah Bapak mempunyai riwayat keluarga seperti keluarganya itu mengalami anemia atau pernah mengalami perdarahan Pak? Tidak ada. Oke, tidak ada ya Pak. Kemudian Bapak, apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit terdahulu sehingga Bapak harus mengkonsumsi obat atau melakukan transfusi darah Pak? Tidak ada. Oke, tidak ya Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Baik, Bapak di sini, apakah Bapak pernah mengalami perdarahan di kulit Bapak yang nampak Bapak terlihat? Bisa itu karena Bapak terkena benturan atau muncul secara tiba-tiba Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Tidak Pak. ada. Kemudian Bapak, apakah Bapak pernah merasakan atau melihat ada bintik-bintik kemerahan di kulit Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Kemudian Bapak, apakah tadi Bapak bercaknya itu selain kemerahan, apakah Bapak pernah melihat bercak kebiru hitaman Pak? Tidak ada. Oke, tidak ya Pak. Kemudian apakah Bapak pernah mempunyai keluhan adanya penumpukan darah yang abnormal di luar kulit dari Bapak Tidak. yang membengkak? Tidak Tidak. ya Pak. Kemudian Bapak pernah mengeluhkan keluhan seperti kencing darah Pak? Tidak ada. Tidak pernah ya Pak. Kemudian tadi untuk mimisan itu tidak ada ya Pak? Belum Tidak. pernah alami ya Pak? Iya ada. Oke. Kemudian tadi keluhan muntah darah juga tidak ya Pak? Iya. Oke, Bapak apakah pernah mengeluhkan bahwa BAB-nya itu berwarna hitam gelap? Tidak. Oke, tidak ya Pak. Kemudian Bapak pernah melakukan buang air besar, kemudian apakah terdapat darah segar pada tinja Bapak atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya Pak. Kemudian Bapak apakah pernah mengalami perdarahan pada sendi lutut Bapak, contohnya lutut Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya Iya. Pak. Kemudian Bapak apakah pernah mengalami perdarahan gusi? Tidak. Oke, lalu Bapak, apakah Bapak itu pernah mengalami bahwa di area bawah mata Bapak itu berwarna kemerahan atau bagian putih dari mata Bapak itu pernah kemerahan Pak? Tidak. Atau ada gumpalan darah? Tidak. Oke, tidak ada ya Pak. Kemudian di sini Bapak apakah pernah mengeluhkan timbulnya perdarahan yang berulang atau tidak jelas diakibatkan oleh apa? Tidak. Tidak pernah ya Pak. Iya. Oke, baik Bapak. Di sini apakah Bapak pernah melakukan operasi pengangkatan amandel Pak? Tidak dok. Belum pernah ya Pak. Kemudian Bapak apakah pernah melakukan operasi Pak? Belum dok. Belum Oh, pernah. belum pernah ya. Kemudian baik Bapak, di sini saya akan menanyakan riwayat Bapak dan juga keluarga Bapak ya. Bapak apakah mempunyai riwayat cedera atau trauma sebelumnya? Tidak dok. Berarti tidak ada ya Pak. Iya. Oke Bapak, di sini apakah Bapak mempunyai riwayat perdarahan yang berkepanjangan setelah contohnya Bapak melakukan operasi, sunat atau pencabutan gigi atau trauma lainnya Pak? Tidak. Tidak pernah ya Pak. Oke Bapak, untuk riwayat dari keluarga Bapak sendiri apakah pernah mengalami hal yang sudah saya sebutkan tadi seperti perdarahan atau trauma? Belum dok. Belum pernah ya Pak. Kemudian Bapak, untuk riwayat medis sebelumnya apakah Bapak atau keluarga Bapak pernah melakukan transfusi darah atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Belum dok. Oke, belum pernah ya Pak. Oke, dari di sini ada yang ingin saya tanyakan lagi Pak untuk Iya. memastikan kembali. Tadi itu Bapak memiliki pucat, mudah lelah, apakah Bapak pernah mengalami demam Pak yang secara berlebihan? Tidak dok. Oke, untuk perdarahan juga tadi tidak ya Pak? Iya. Oke, lalu dari kulit Bapak sendiri, Bapak apakah mudah memar Pak? Tidak dok. Tidak ya. Dan juga Bapak apakah pernah terkena infeksi Pak? Tidak dok. Oke. Lalu Bapak apakah mempunyai keluhan sering keringat di malam hari Pak? Tidak dok. Oh, tidak ya Pak. Kemudian Bapak apakah merasakan bahwa berat badan Bapak itu turun secara signifikan Pak? Tidak. Oke, tidak ya Pak. Kemudian Bapak apakah pernah mengalami tadi
untuk keluhannya itu berarti tidak pernah mengalami pembesaran kelenjar getah bening ya Pak? Ya, Seperti tadi area leher maupun ketiak? tidak. Oke, tidak. Apakah Bapak pernah mengeluhkan nyeri persendian sehingga menyebabkan sendi Bapak itu menjadi kaku? Tidak dong. Oke, tidak ya Pak. Kemudian apakah gaya berjalan dari Bapak itu tidak normal atau kestabilan Bapak itu berkurang? Tidak. Tidak ya Pak. Kemudian tadi Bapak tidak pernah mengeluhkan muntah ya Pak, dan juga tadi sakit kepala, apakah mempunyai keluhan tersebut Pak? Iya dong. Sakit kepala? Iya dong. Oh iya, berarti sakit kepala ada ya Pak. Iya. Kemudian apakah Bapak mempunyai keluhan gangguan pernafasan Pak, seperti Bapak itu sesak nafas, Bapak itu susah untuk bernafas? Tidak dong. Oh tidak ya Pak. Kemudian di sini apakah Bapak pernah mengalami atau dalam waktu 3 hari ini dari keluhan tadi yang Bapak alami, apakah Bapak pernah mengalami kehilangan kesadaran Pak, seperti pingsan? Tidak. Oh, tidak pernah pingsan ya Pak. Oke, baik Bapak. Untuk riwayat keluarga sendiri, apakah keluarga Bapak mempunyai keluhan yang sama seperti tadi yang Bapak sudah keluhkan? Tidak dong. Oke, tidak ya Pak. Kemudian Bapak apakah Bapak mempunyai selain tadi pekerjaan yang sudah saya tanyakan, apakah lingkungan Bapak itu berpotensi untuk Bapak itu terkena paparan dari obat-obatan, radiasi atau bahan kimia tertentu Pak? Tidak. Oke, baik Bapak. Oke, terima kasih ya Pak. Di sini dari semua yang sudah saya tanyakan, dari hasil analisis untuk keluhan yang saya dapatkan, Bapak itu mengalami keluhan mudah lelah ya Pak. Iya. Untuk keluhan utama Bapak datang kemari, kemudian untuk keluhan tambahannya yang sudah saya gali tadi, yang sudah saya dapatkan dari Bapak, yaitu berupa keluhannya itu konsentrasi Bapak itu sering berkurang, Iya. kemudian Bapak juga sering merasa pusing yang berkunang-kunang, Iya. kemudian jantung Bapak itu berdenyut secara kencang atau berdebar, kemudian Bapak juga mengeluhkan adanya pucat. Iya. Nah, di sini tadi saya melakukan analisis, Bapak tidak berisiko pada diagnosis perdarahan. Nah, Iya. di sini untuk diagnosis sementara yang dapat saya tegakkan kepada pasien atau kepada Bapak, kemungkinan Bapak itu mengalami anemia. Iya. Nah, untuk saya menentukan jenis anemia apa yang Bapak alami ini, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, baik itu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium jika diperlukan untuk menegakkan diagnosis yang lebih valid. Nah, jadi di sini saya mencurigai Bapak mengalami anemia ya Pak, karena keluhan yang sudah saya dapatkan dari anamnesis tadi. Nah, apakah untuk pemeriksaan selanjutnya Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik Bapak. Bapak dari yang sudah saya tanyakan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Tidak dong. Oke, apakah sudah mengerti Pak? Mengerti dong. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak karena sudah bekerja sama dengan saya pada hari ini. Mungkin sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok.